Mama saya itu waktu ngelahirin saya memang normal, akan tetapi itu darahnya banyak sampai 2 ember. Saya itu kayak pernah ngeliat diri saya waktu masih bayi. Yang pertama keturunan dari bapak, ya ini kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Kita. Kali ini saya Bang Dini ingin membajak channelnya Kang Yuda nih, karena mungkin banyak pertanyaan dari subscriber atau mungkin dari netizen-netizennya Kang Yuda yang ingin menanyakan tentang soal keilmuannya Kang Yuda dari awal sampai saat ini. Dan saya pun sebenarnya penasaran karena belum pernah speak up Kang Yuda sama saya. Makanya saya penasaran nih dengan Kang Yuda nih tentang keilmuannya nih. Gimana Kang Yuda, boleh kita bahas? Ya, karena ini di channel gue sendiri ya gitu kan. Dan udah lama banget gue emang yang gak banyak omong gitu ya. Ya mungkin boleh. Boleh, oke. Udah diizinin nih sama Kang Yuda nih. Oke, Kang Yuda punten nih sebelumnya ya. Saya yang pertama sih yang saya ingin tanyakan nih dan mewakili teman-teman juga para subscriber Kang Yuda. Pertama kali nih ya, Kang Yuda itu terjun ke arah spiritual atau mungkin bisa gitu. Bisa tentang ke arah keilmuan seperti kayak sekarang nih. Itu kapan sih Kang? Dan gimana sih prosesnya tuh? Oke, jadi pertama banget nih ya. Dari pertama banget dong. Karena banyak penasaran kan teman-teman pastinya kan. Saya juga penasaran soalnya. Oke, kita sambil santai aja. Benar, ya. santai. Kita biar relax karena jujur kemarin banyak banget yang bertanya mengenai hal itu. Karena kan selama ini saya mengundang narasumber gitu ya. Narasumber terus. Untuk bercerita tentang spiritualnya, tentang ininya. Tapi untuk saya sendiri jarang saya ceritakan di channel kita. Paling yang benar-benar paling spesifik di channel Abang Rahmat banget tuh. Yang pertama banget. Pas pertama banget di channel Abang Rahmat. Setelah itu saya memang memilih untuk menutup mulut lah. Ya biar saya sendiri aja yang tahu. Tadi awalnya gitu. Cuman karena memang teman-teman sudah identik ya, terutama subscriber saya dan netizen saya ya, identik dengan saya, ya oke lah saya ceritakan. Jadi boleh kan? Saya akan sedikit buka ya. Oke, walaupun tidak semua. Ya. Kalau semua takutnya pada niru Kang. Jangan sih, beberapa aja. Beberapa aja ya. Oke, berarti ini perjalanan spiritual saya. Benar. Mulai dari kecil sampai sekarang. Saat ini. Oke, saya akan sedikit ringkas-ringkas ya. Boleh. Nah, kenapa saya ini bisa seperti sekarang? Gitu ya, bisa kayak lebih ke arah spiritual. Benar. Gitu ya. Yang pertama memang faktor dari keturunan. Dari bapak, kakek, mama juga sebenarnya ngerti itu dari nenek ya. Cuman dari nenek, dari abah juga ngerti sebenarnya gitu kan. Nah, maka dari itu lahirlah nih saya nih ke dunia ya. Nah, pas kelahiran itu pun ada keanehan. Oh, ada keanehan? Ada keanehan yang dimana mama saya itu waktu ngelahirin saya memang normal, akan tetapi itu darahnya banyak sampai 2 ember. 2 ember? 2 ember. Nah, kagak logikanya ya. Manusia ya kan kehilangan darah 5 liter aja tuh bisa dibilang udah lewat. Apalagi 2 ember. 2 ember kan hitungannya 10 literan nih. Benar. Ya kan? Tapi alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah mama saya lahiran normal, selamat, gak sakit nggak apa mama saya. Nah di situ pun sampai dulu kan di bidan, lahirnya bidan pun heran kok ini ibu-ibu lahir anak darahnya banyak banget tapi kok selamat, gitu loh. Dan juga sehat, itu langsung bisa bangun. Mama saya tuh gendong saya langsung. Nggak ada nih istilah kata kayak rawat inap dulu, dirawat-rawat dulu, nggak ada? Nggak ada, gitu. Nah terus saya lanjut, nah setelah itu adalah nenek saya dari mama ya, ke ibunya mama, bilang katanya, kalau memangnya nanti si anak ini lahirnya ada kelainan seperti itu, ya kan, berkata keanehan lah, tidak seperti orang-orang biasanya. Itu biasanya dulu peribahasa nenek-nenek itu rezekinya banyak. Rezekinya banyak, terus juga nanti akan ada sesuatu keistimewaan katanya. Kata nenek, kata nenek beliau itu udah almarhum sekarang, gitu kan. Nah ya udahlah, gitu kan. Itu cerita dari mama saya. Nah lanjut ke beranjak mulai masih anak-anak sebenarnya, sekitar umur 4 sampai 5 tahunan lah, saya lupa tuh, masih TK atau sebelum TK lah. Nah saya itu menurut cerita mama saya juga kan, karena dulu tuh saya tuh nggak terlalu banget tahu dan ingat gitu ya tentang kejadian masa lalu. Nah kalau kata mama saya itu katanya kalau Yuda itu sering main sendiri. Main sendiri? Ya, main sendiri tuh ibarat kata saya ini main nih, main tapi nggak tahu mainnya sama siapa. Tapi ngobrol.
Oh. gitu loh. Terus juga sering ngasih tahu katanya, "Mah tuh ada ini, ada ini, ada itu," gitu loh. Dari kecil Dari memang ya. kecil. Nah, mama saya di situ heran, kok nih anak ini, gitu Iya. kan. Sama almarhum bapak juga sampai heran gitu loh, kok anak seperti ini gitu kan. Terus juga mulai beranjak dewasa nih, saya sedikit agak-agak inget nih Iya. kejadian yang ini. Oh iya, waktu ini lupa tadi sedikit Apa? cerita waktu bayi itu ya. Hah? Ya ini mungkin inget-ingetnya baru sekarang nih. Baru-baru mulai SMK tuh baru inget. Saya itu kayak pernah ngeliat diri saya waktu masih bayi. Pernah ngeliat Ngeliat diri diri saya Kang Yuda lagi masih bayi. masih bayi? Iya, lagi di ayun, Terus saya ngeliat diri saya sendiri lagi nangis. Hah? Terus saya tahu posisi di mana, gitu kan. Posisinya dulu tuh nih di kamar ini kan nih rumah Iya. kecil saya nih. Heeh. Di kamar ini tuh di depan pintu lagi di ayun. Kalau bahasa dulu tuh di ayun. Oh, yang ayunan. Tapi bisa maksudnya itu visualisasinya pas udah Kang Yuda udah gede gitu. Iya. Baru inget ya? Iya, baru ingetnya udah gede. Cuma seolah-olah kayak diri saya tuh ngeliat diri saya sendiri. Oh, Gitu. ada keistimewaan Iya, terus sendiri ya? saya tanyakan lah ke mama. Kan emang gua kan dekatnya sama orang tua kan, orang tua cewek gitu. Ah. Nah, saya tanya, "Mah, bener nggak dulu?" Bilanginnya enggak nih lo. Iya. Enggak. Kalau misalnya di ayun tuh di sini, Heeh. terus pakai sarungnya ini, Heeh. talinya perapiannya warna ini. Ah. Ada mau bener. Gua udah tahu gitu kan. Diceritain nama siapa? Enggak. Udah ngeliat sendiri. Oh, gua sediem. Kok bisa tahu gitu kan? Bingung lah ya. Iya, bingung. Ya, emang iya Anda sering diayun di situ gitu kan. Waktu kecil. Terus kenapa emang? Gak apa-apa sih nanya doang. Ya itu doang orang tua Tapi gitu. itu ingetnya tuh pas Kang Yuda udah beranjak dewasa. Dewasa, Pas udah remaja. Iya, udah remaja, udah sekitar SMK lah, SMK ya. SMK itu Itu baru tahu ingat Terus gitu. ditanyakan sama mama gitu ya, bener katanya. Nah, terus ini kita lanjut lagi ya ke Hah? masa masih anak-anak. Hah? Saya itu dulu kan sempat saya bilang juga di channel Rahmat tuh, kalau nggak salah saya pernah hilang ya, yang ketemu di pohon bambu lagi sendirian, suka main sendiri tuh, gara-gara main Iya. sendiri tuh hilang. Terus saya di Rukiah, ya di Rukiah sama salah satu Rukiah, terus nggak bisa ngeliat lagi, Iya. sampai bisa ngeliat lagi sekitar kelas 6 gitu loh. Nah, maka dari itu sebenarnya orang tua itu sebenarnya udah pusing. Ya udahlah, biarin aja lah gitu emangnya. Ya udah, ini kalau udah jalannya kayak gitu. Ya kata nenek sama kakek juga, ya udah biarin aja, emang ini anak ada kelebihan nantinya gitu. Karena emang jujur, yang pertama keturunan dari bapak, ya ini kalau saya buka dari Tubagus, Dari Tubagus. Banten asli gitu loh. Berarti memang ada terah ke arah sana lah ya. Ke sana Tubagus. Terus kalau dari nenek itu Bandung gitu loh. Bandung, Panjalu situ, Ciamis ya, seperti itu. Kalau nenek, ya itu menurut cerita ya. Menurut cerita Nenek. Ya kalau saya mah sebagai anak cucu minimal tahu lah. Minimal tahu, asal benar-benar. mulanya dari mana. Benar-benar. Makanya nggak heran gitu loh kalau untuk kenapa cucunya bisa seperti itu, karena emang pernah dialami dulu sama kakek sama nenek saya gitu. Udah pernah dialami duluan ya? Duluan. Kalau untuk bapak saya jujur emang orangnya tuh bodo amatan. Makan kadang-kadang nggak peduli emang kayak gituan. Tapi adik-adiknya nih, kan bapak saya paling tua nih. Anak kedua lah. Kasih kitanya adik-adiknya pada fanatik sama hal-hal seperti itu. Iya, jadinya ya mungkin kalau untuk bapak saya dulunya ke anaknya kali gitu ya, gitu. Nah, lanjut tuh. Nah, semenjak kelas berapa ya? Kelas SMP lah kalau nggak salah. Dulu tuh mama saya itu memiliki iga bolong. Iga bolong maksudnya? Iya. Iga bolong itu bahasa kitanya mah. Gak mau ketempelan ya? Apa kerasukan ya? Tulang renggang, gak mau kerasukan. Iya. Benar, itu. Nah, saya tuh sering ngeliatin mama saya, kok kerasukannya ini nih, bentuknya ini. Saya tahu nih. Tahu. Cuman nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung ya? Iya, komunikasi bisa, cuman nggak bisa ngeluarin gitu loh. Ini saya harus ngapain, bingung. Jadinya mau nggak mau, saya suka bertanya-tanya, kok saya bisa ngeliat tapi nggak bisa ngeluarin. Akhirnya ada dorongan nih. Ya, ini udah dewasa ya, kelas SMP, dorongan dari diri saya sendiri untuk pengen belajar. Mempelajari. Cuman belum ketemu guru yang pas. Iya. Akhirnya karena teman saya dulu ada yang main kayak gituan, masuklah, diajak nih sama dia ke perguruan kejawen. Oh, sempat di Kejawen? Iya, Kejawen. Di Kejawen tuh lumayan lama, sekitar ada 5 tahunan di Kejawen. 5 tahun, 6 tahunan, ya. Sekitar, ya SMP sampai mau lulus lah. SMK gitu, SMP kelas 3 sampai mau lulus SMK. Itu di Kejawen? Iya, tapi tujuannya itu tuh dulu bukan belajar ilmu kebal, bukan. Bukan buat belajar ilmu susuk, bukan. Iya, paham. Untuk bisa ngobatin orang tua. Karena yang sering keserupan tapi kita sebagai anak bingung gitu kan. Bingung ini harus kayak gimana nih. Akhirnya di situ saya juga diajarin tuh mengenai hal-hal spiritual. Dulu kenapa Yuda bisa lihat, dibuka-bukain semua tuh
ya kan. Dan saya juga mempelajari beberapa amalan-amalan yang bisa dibilang amalan-amalan orang tua. Nah, pasti kejawen ini anehnya lagi, saya baru masuk nih. Akan tetapi dipisahin. Dipisahin. Masuknya kan kalau dulu kejawen itu ada tingkatan-tingkatan. Oh, ada tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan ini rendah, ini sedang, ini tinggi. Nah, saya kenapa disatunya sama tingkatan bapak-bapak? Memang Mbak Kato udah orang-orang berpengalaman. Iya, udah para spiritualis. Wow, tuh mau udah cincinnya gitu, tangan full kali gitu kan. Wow, jenggotnya panjang-panjang, rambutnya gondrong-gondrong gitu kan. Saya disatuin sama itu. Saya juga bingung, ini baru belajar kok tapi disatuin sama orang-orang yang udah punya ilmu tinggi. Bahkan teman saya yang gabungnya bareng sama saya masih tingkatan bawah pula. Iya, gitu kan. Saya bertanya lah ke gurunya, kok kenapa saya digabungin sama ini? Gitu kan. Seperti biasa, jawaban para spiritual, entah juga tahu sendiri gitu kan. Itulah. Itu kadang-kadang kunci jawaban. Jawaban, entah juga tahu sendiri karena Yuda ini beda sama yang lain. Dia bilang gitu kan. Iya. Ya udahlah, namanya saya murid. Ya karena emang pengen belajar juga, ikutin aja. Di sana tuh di kejawen dipelajari ilmu kebatinan, mulai dari pemijatan, terus belajar tentang gaib-gaib, belajar tentang kerajaan-kerajaan jin, belajar tentang amalan-amalan yang bisa dibilang amalan berat gitu loh. Saya pelajari semua. Akan tapi saya mas nggak sekedar mempelajari. Iya. Ya. Kira-kira nih, misal contoh belajar ilmu A nih ya. Iya. Saya pelajari benar-benar sampai bisa, sampai ijazah. Terus saya cari kelemahannya. Dicari kelemahannya? Iya. Di amalan tersebut? Iya. Contoh ini ilmu kebal, misalnya ya. Saya ngamalin ilmu kebal nih, misalnya nih. Akan tapi saya cari kelemahannya di mana ilmu kebal. Buat gitu. kuncian diri sendiri. Itu murni aja. Murni tanpa diajarin. Tanpa disuruh sama orang nih cari kelemahan, enggak. Itu murni dari bawaan batin aja. Coba ntar cari amalannya gitu loh. Cari amalannya, terus cari juga kelemahannya gitu loh. Dengan tujuan saya juga nggak tahu dulu untuk apa. Cuman saya pelajari aja. Barangkali ntar ketemu orang kebal, saya tahu nih cara kelemahannya dia. Kelemahannya di mana, bacaannya apa gitu. Dulu terus buat anti pelet ada saya juga pelajarin. Iya. Dulu banyak saya pelajari lah. Jadi ilmu aneh. Kalau Kang Yuda dulu pas di kejawen lebih ke arah penangkalan nggak sih? Penangkalan buat penetralisir lebih ke arah kelemahan-kelemahannya dicari tahu. Nah itu. Bahkan dulu saya paling pertama kali diajarin tuh ilmu mijit sebenarnya, mau ngaji. Sama di kayak ada ngaji sama. Iya. Ngaji kayak Al-Quran sama. Cuman alhamdulillahnya saya diarahin ke sana. Iya gitu kan. Disuruh mijit. Dulu tuh pernah ada orang lumpuh, saya benar-benar nggak bisa jalan, ibu-ibu. Saya pijit tuh, orangnya langsung diri hari itu juga. Diri langsung. Dari lumpuh? Ya, saya pijit nih, sendiri. Wow. Gitu. Dan itu saya juga kaget, lah kok bisa sih gitu. Gitu kan. Bertanya-tanya kalau ya bisa sih. Oh ternyata ya udah emang itu udah jalannya, dan ya alhamdulillah juga mungkin bisa dibilang dapat banyak lah di kejawen itu, yang dimana ya nggak semuanya kejawen itu nggak bagus. Benar gitu sih. Ya. Ada juga kembali pada diri kita. Gimana menanggapinya? Yang bikin nggak bagus itu ya kalian sendiri yang mungkin belajar, akan tetapi kalian menyalahgunakan. Benar. Malah untuk kebal, jago-jagoan, ngetes melet orang, itu salah sebenarnya. Gitu. Makanya saya tidak merekomendasikan hal tersebut gitu loh. Kalau mau belajar bebas, akan tapi kalian mendingan belajar minimal untuk bantu orang, itu bagus mah. Setuju. Gitu. Dan jangan ya minta-minta tarif-tarif bla 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 bla. Iyalah, buat apa lahir sih? batin aja gitu. Emang di kejawen pun sama diajarinnya gitu. Oh, diajarinnya ikhlas lahir batin karena Allah Ta'ala. Iya, kalau emang dia ada sekian, ya pasti ngasih rata-rata kan. Benar. Tapi kita nggak minta nih harganya sekian enggak. Udah kayak restoran aja. Iya, gitu kan. Nah, dari situ alhamdulillah tuh saya belajar di kejawen. Itu alhamdulillah bisa bantu netralisir mama sendiri. Akhirnya bisa ya, bantu. Di saat kesurupan nih, saya pakai ilmu mijit saya dulu. Yang dimana kan tuh tenaga dalam ilmu mijit ya. Saya pijit, kesurupan tuh mama. Saya pencet kan, jinnya kebakar. Oh, kebakar jinnya? Kebakar tuh saya tutup wadahnya semuanya, sampai sekarang nggak jarang kerasukan. Masih dikit-dikit kadang-kadang kerasukan, tapi sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu mah setiap pulang kerja kan kerjanya di mana ya, di salah satu pabrik yang belakangnya itu ada kuburan Cina. Nah kalau kesurupan itu mama saya benar-benar bahasa Cina. Mama saya orang Sunda nih. Iya. Tapi bahasa Cina, diajakin ngomong bahasa apa sih? Cina Kalimantan. Cina Kalimantan. Cina Kalimantan ya. Cat ya, Cat apa lagi gitu. Iya, lupa saya gitu kan. Diajakin sama orang bawah nih, kan ada yang warung ya, orang-orang Cina gitu ya. Diajakin ngomong nyambung. Oh, itu jinnya pasek. Ya, makanya itu bukan settingan ya. Benar, zaman sekarang kan di kuburan Cina cuman kemasukannya bahasanya bahasa Sunda. Ngaco gitu ya. Itu yang lucu tuh. Gitu. Benar-benar bahasa Cina. Nah, saya ini keluar, dia terus kepanasan, dia ampun-ampun tuh jinnya keluar akhirnya. Sampai sekarang alhamdulillah nih. Ini pun kenal mama saya, pernah ngeliat mama saya sekarang. Enggak pernah lagi. Oh, dulu mah hampir setiap hari gitu kan. Maka dari itu alhamdulillah mungkin bisa dibilang
apa yang saya pelajari berhasil. Iya, bermanfaat. Bermanfaat gitu. Nah, di kejawen itu makin lama sudah 5 tahun, 6 tahun berjalan, saya ada kejenuhan sendiri nih. Jenuhan. Gitu. Jenuhan tuh dalam arti setiap pembelajaran pasti kan ada jenuh ya gitu. Benar. Ada jenuh gitu kan. Nah, di saat kejenuhan itu saya mencoba untuk mencari lagi. Coba mau ibarat kata mau pensiun di kejawen nih. Iya. Mau nyari yang lain. Nyari hal baru. Nyari hal baru. Biar ibarat kata menambah pengetahuan kan gitu. Benar. Dapatlah diajak lagi teman di perguruan Kabuhunan. Kabuhunan itu sama kayak kejawen cuma Sunda. Oh, kalau kejawen kan buat orang yang Jawa ya. Ya. Jawa kenternya. Kalau Kabuhunan buat yang Sunda. Bahasa mantranya bahasa Sunda. Kalau kejawen kan rata-rata bahasanya bahasa ini ya Jawa. Jawa kan apa sih? Yang Jawokan tuh masuknya ke Sunda. Oh, Sunda ya dia masuknya. Sunda wiwitan gitu kan masuknya. Kalau misalnya kejawen tuh maksudnya nembang gitu kan. Apa sih bahasa kita itu? Ini gitu lah mantra lah ya. Iya. Ajian kalau kejawen banyaknya. Sama di Kabuhunan sama, cuma bedanya mungkin bahasanya doang. Nah, di situ tuh saya makin parah lah bisa dibilang. Diajarinnya makin berat gitu kan. Karena kan ibarat kata si gurunya itu tahu nih. Saya tuh tingkatan ini dibaca semua tuh gurunya. Saya baca balik gurunya. Diem. Langsung, ente mana tahu dari mana ibarat kata bahasa Indonesia ya. Kamu tahu dari mana gitu kan? Kamu bisa lihat emang? Bisa. Coba lihat ini, cek gitu kan. Gak ada apa-apa. Bener ternyata dia ngejebak. Gitu kan. Gak ada apa-apa. Berarti oke juga nih gitu kan. Langsung diajak ke salah satu tempat yang seperti apa ya? Kayak bukan bahasa kita mah bukan hutan, kebun, masih daerah sini lah nggak jauh kan, masih daerah sini kebun, disuruh duduk di situ, terus disuruh lihat gitu kan, nih ada apa aja gitu kan. Saya jelasin ada ini, terus saya jelasin juga si gurunya ini ada yang pas lagi ngebuka portalnya sosok ini ngebukanya, kaget langsung, kaget. Nah, berarti mana ini bukan sembarangan, dia bilang gitu. Kata dia. Iya, saya mikir saya mah langsung pengen belajar, kok tiba-tiba dites. Namanya keilmuan keras tuh pasti dites gitu. Pasti ya. Pasti gitu kan. Makanya saya di situ ya udah belajar. Nggak lama tuh kalau di situ, sekitar 6 bulanan doang. Di kebunan 6 bulan aja. 6 bulan doang. Udah habis itu keluar karena saya kurang serak nih hati nih. Ada yang nyaman tahu, ya. Iya, kayak ada ngasih tahu dalam hati tuh, udah jangan belajar kayak gituan, nggak bagus ya kayak gitu mah. Gitu. Akhirnya pergi tes gitu kan. Nah, di saat saya pengen pensiun benar-benar nggak mau ke arah spiritual lagi. Iya. Tiba-tiba diarahin lah sama sekarang jadi istri saya nih. Iya, istri. Ya, maaf Tuan Putri ya. Tuan Putri ini nih. Iya. Hati-hati. Sorry. Sambil rokok enak Kang. Iya. Nah, diajaklah sama si istri saya ini dengan tujuan sebenarnya untuk menetrasi diri saya. Akan tetapi dia itu nipu bahasa kitanya mah. Nipu? Iya. Gimana maksudnya tuh? Kamu mau ini nggak, dulu tuh masih udah pacaran nih ya? Kamu mau ini nggak? Mau apa tuh? Mau lamar kerja nggak? Lamar kerja? Iya. Terus dulu di saat saya tuh gue nggak kemana-mana, udah kejawen enggak, paling cuma silaturahmi biasa doang gitu. Nggak seaktif dulu gitu. Dan juga udah kerja gitu kan. Terus bilangnya dulu pas banget udah kerja terus nganggur gitu kan. Terus ditipunya gini, kamu mau kerja nggak? Iya. Mau. Ya udah bawa lamaran, datang ke sini gitu kan. Datanglah ke salah satu perguruan ruqyah. Iya, kayak bahasa kita emang riungan. Soalnya kan nggak mau dibilang perguruan, maunya riungan silaturahmi. Ruqyah tuh akhirnya datang ke sono. Pas saya datang kok ngeliatnya rame nih, gitu kan? Rame banget, ada apaan ya? Ternyata di sana memang seperti perguruan. Saya udah bawa lamaran nih, lamaran. Rapi tuh, nggak rapi sih, kayak baju kayak gini aja gitu. Tapi mikirnya ya intinya nggak pakai celana pendek lah gitu kan. Nggak pendek, rapih lah. Sopan ya. Sopan gitu. Dia datang, ada ketemu lah itu. Ayo ke dalam aja. Ngapain saya bilang dalam? Udah dalam aja. Dalam duduk, kok ini orang pada pakai baju koko ya? Iya, bingung. Ini ada apa ya? Ini maksudnya ini saya ngelamar di pesantren apa gimana gitu kan? Ini Pak Haji orangnya dulu kan namanya Pak Haji tuh yang guru saya ruqyah. Dulu. Pak Haji orangnya yang ini. Oh ini Yuda namanya. Emang tiba-tiba nanya, emang Yuda bisa lihat? Hah? Gue kaget kan, ini gue mau diapain nih kan? Gue di sini datang ngelamar kerja. Iya, nyata ya. Ngelamar kerja nih kan gue datang. Ya, emang ada apa ya? Saya bilang gitu kan. Kok bisa nanya ke sono, gue bilang gitu. Ya enggak, terus istri kamu nih namanya Yuni kan. Yuni minta katanya bersihin biar enak badannya, katanya biar gak gampang emosian. Dulu emang jujur gue semenjak belajar itu jadi emosi gak kekontrol. Bisa emosi? Sih bisa, cuman emosi gak kekontrol gitu loh. Kayak hawanya kesel lah gitu. Akhirnya
Di situ ya udah, karena emang saya juga pernah bilang ke istri pengen dibersihin gitu kan. Ya udah di situ sekalian dibersihin. Cuman sebelum dibersihin saya dites dulu, suruh lihat nih ada apa. Sama. Dites Seperti juga. biasa iya. Sama ternyata perguruan rukiah sama aja ya gitu kan. Tapi ini lebih kayak ke arah adem lah, enak lah gitu ya. Nah, nggak kayak jin-jin yang mending-mending yang biasa saya lihat kan gitu. Adem nih, enak, kayak ada bentuk-bentuknya bagus gitu kan. Ditebak lah semuanya, sampai bahkan pendamping si gurunya itu saya tebak juga sama gitu. Karena kalau saya emang kalau ngebaca nggak mau nanggung gitu Semuanya kan. lah ya. Semuanya aja. Ditanya satu, saya jawabnya 5 gitu. Dulu gitu kan. Akhirnya saya ini berguru ke situ dan benar-benar dirukiah. Dirukiah habis-habisan karena emang saya udah ikhlas lihat Allah pengen dirukiah sampai benar-benar saya itu muntah darah. Itu muntah darah? Muntah darah. Itu langsung, maksudnya dirukiah langsung malam itu gitu? Itu malam apa gimana? Malam? Tapi malam itu langsung dirukiah habis-habisan gitu, langsung muntah darah? Iya. Hari itu juga karena emang saya udah ikhlas lahir batin. Udah ikhlas ya, emang bener-bener nyari gitu ya? Emang nyari orang yang bisa bersihin. Karena selama ini saya pernah datang juga ke orang yang katanya bisa bersihin, cuman dianya yang mental. Dianya yang ngebalik, dia yang muntah. Oh. Katanya ini udah keluar setannya, katanya mati, masih ada ini. Iya, gua ya kan soalnya masih aktif ya, nggak bisa dibohongin ya. Kalau gua kan kalau dulu kan matanya ini belum terkontrol. Jadi apa yang gua lihat gua bilang. Bener. Gitu. Nah, disitulah di rukiah ini yang saya heranin kok cuman baca ayat-ayat pendek nih, ya kayak biasa ayat-ayat biasa lah yang biasa dipakai buat sholat gitu kan. Kok bisa muntah? Gitu. Nah, di situ saya mikir, oh ternyata selama ini yang saya cari, ya kan, ilmu itu, ternyata yang paling kuat mah tetap aja ilmu Allah. Benar. Ya kan? Iya. Firman dari Allah yang paling kuat. Benar. Ya kan? Ya. Nah, dari situlah saya banyak belajar nih di guru rukiah ini. Jujur saya banyak belajar, diajarin sholawat, diajarin mengenal diri kita sendiri, mengendalikan diri. Bahkan saya pernah nanya bagaimana caranya ini biar mata batin saya ketutup. Gitu, akhirnya kasih kuncian-kuncian lah gitu kan, biar bisa lebih mengendalikan. Alhamdulillah, makanya sekarang ini saya nggak terlalu banget aktif dulu gitu, dan sebenarnya kasih pesan-pesan juga kalau memang yang ngelihat mah nggak usah terlalu dibilangin gitu loh. Karena saya pernah dulu ada pengalaman yang dimana lagi ngopi gini nih, teman lagi duduk ngopi di pos tuh, saya bilang datang lah teman nih, sama ceweknya tuh datang, langsung gue ceplakin gini kan, bro sorry, lu ada yang ngikutin tuh kuntilanak gitu, lu dari mana? Dia kesel. Lu apaan sih Yud? Orang gue di sini pengen nyata ngopi, lu tiba-tiba malah gaib mulu, gue masah dah lu lah gitu. Dari situlah gue mulai nggak ditemenin tuh waktu zaman SMP tuh. Nah, SMP, SMK itu udah jarang ditemenin gitu loh. Karena apa? Bocah pada takut main sama gue. Karena gaib. Gaib itu. Benar, itu ada buktinya si Rama pernah. Oh, Rama yang pernah ada channel gue juga. Dia kalau misalnya gue ada apa-apa di dia, gue selalu bilang kayak dia sering ketakutan. Gitu kan. Maka dari itu, nah dari sinilah dari rukiah itu baru tuh saya kembangin, alhamdulillah bisa rukiah, bisa bantu orang, banyak pengalaman, udah sampai ibaratnya pulau-pulau Jawa gitu kan, udah keliling gitu, dan bisa lebih mengobatin orang pakai doa gitu kan. Taulah penyakit ini penyebabnya apa gitu kan. Jadinya banyak pengalaman intinya di rukiah. Nah, setelah keluar setelah nikah tuh saya keluar tuh, bukan keluar ya, cuma sekedar silaturahmi doang. Karena kan saya mikir juga nggak inilah ada tanggung jawab. Jadi kan kalau dulu mah hampir setiap hari lah gitu kan. Akhirnya di rukiah saya agak mundur gitu ya, bukan mundur lah, cuman jarang-jarang. Akhirnya saya sekarang lebih ke arah sendiri. Kita memiliki keseimbangan diri, gitu kan. Orang itu nanti bisa segan sama kita, walaupun kita muda. Karena biar mereka aja menilai gua mau jelek mau buruk, ya itu penglihatan mereka sendiri. Di saat mereka ngeliat gua buruk, sebenarnya mereka lagi ngeliat diri sendiri. Dan sebenarnya kalau mereka ngeliat gua baik pun sama, mereka lagi ngeliat dirinya sendiri.